kita amalkan dengan istiqomah, insya Allah semua akan mulai menyukai kita, mencintai kita. Yang membuat atau mencelakai atau mencederai ilmu tersebut hanyalah perilaku kita. Saya tidak akan pernah meridhoi dan mengizinkan apabila ilmu ini disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Amalan Sehat, di mana pertemuan kali ini saya akan membagikan beberapa amalan, dan pastinya amalan yang akan bagikan kali ini sangat banyak manfaatnya buat sedulur-sedulur semuanya. Amalan apakah untuk saat ini yang akan saya berikan? Jadi sebelum lanjut, bagi kalian, bagi sedulur-sedulur semua, peminat, penggemar, yaitu amalan sehat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan notifikasinya, like dan juga share apabila bermanfaat. Baik, kali ini saya akan membahas suatu amalan, yaitu mahabbah. Apakah mahabbah itu? Mahabbah sendiri itu dalam arti bahasa disebutkan yaitu daya tarik. Bisa juga dikatakan sebuah pengasihan. Namun pengasihan di sini bukan berarti pelet, karena mahabbah dengan pelet itu sangat jauh berbeda. Nah, mahabbah di sini atau daya tarik di sini ini suatu ilmu yang membuat seseorang bisa lebih dikasihani, bisa lebih disayangi oleh sesama sahabat, sesama lingkungan, baik di lingkungan kita sendiri maupun dimanapun kita berada. Namun mahabbah sendiri haruslah didukung dengan akhlak yang baik, sikap yang baik. Karena percuma juga jika kita memiliki ilmu pengasihan, namun perilaku kita sendiri menampakkan arogansi, kekerasan, maka ya kemungkinan, karena sifat manusia itu adalah bersifat apes, bersifat celaka, kemungkinan mungkin dalam kali itu atau di saat itu kita diselamatkan karena barokah mahabbah. Namun ingat, tindak tanduk kita semuanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, oke sahabat channel Amalan Sehat, ilmu mahabbah ini kebetulan saya sendiri sudah membuktikan kedahsyatannya, dan saya mendapatkan ilmu ini bukan dari sembarangan orang, namun saya diberikan langsung oleh Hadratus Syekh, salah satu kiai besar, dan kiai tersebut juga salah satu dari santri Mbah Yai Hamid Pasuruan, yang pastinya insya Allah sedulur-sedulur semuanya sudah mengenal beliau. Baiklah, agar tidak lama-lama lagi, saya akan memberikan bacaannya sekaligus tata caranya. Bagaimanakah bacaan mahabbah tersebut? Tolong disimak baik-baik.
Nanti kalau misalnya dari sedulur-sedulur semua belum bisa memahami, insya Allah akan saya tulis di layar untuk lebih memudahkan sedulur-sedulur semua yang ingin mengamalkannya. Namun ada satu syarat yang perlu kalian tahu. Apa syarat tersebut agar amalan ini menjadi tajrib? Kalian hanya tulis qabiltu di kolom komentar untuk mendapatkan ijazah ilmu tersebut dari saya. Yang pertama, untuk membuat aura kita lebih disukai seseorang, lebih dicintai orang, itu perlu dzikir-dzikir khusus. Selain perilaku yang baik, sikap yang baik, itu juga harus didukung oleh dzikir-dzikir mahabbah. Nah, di sini saya akan membacakan bacaan tersebut. Bagaimanakah bacaannya? Di salah satu Al-Quran surah Yusuf, di situ disebutkan, jika kalian masih bingung dengan apa yang saya bacakan, kalian nanti bisa buka Al-Quran di surat Yusuf, di situ tertera bacaan tersebut. Baik, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Saya ulangi lagi. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kalau dilihat dari sisi arti bahasanya, bukan secara arti, secara tafsirnya, kita lihat dari arti sisi bahasanya saja, ini sangat luar biasa. Karena ayat ini mengisahkan di mana Nabi Allah Yusuf dipertontonkan di depan halayak ramai oleh Siti Zulaikha. Beliau menunjukkan kepada para selir-selir yang semulanya menggunjing bahwasanya Siti Zulaikha kok sepertinya tidak pantas seorang ratu mencintai seorang babunya atau seorang pembantu rumahnya. Kalau secara logis, kalau secara akal, ya namanya juga seorang juragan suka sama tukang kebunnya kan, ya lumayan aneh. Ada apa di situ? Akhirnya untuk membuang bahasa-bahasa mereka itu agar mereka tahu siapa yang dia cintai walaupun statusnya hanyalah seorang babu, maka diundanglah mereka ke istana sang ratu. Nah, disitulah Nabi Allah Yusuf dimunculkan di saat para selir-selir kerajaan dari berbagai negara. Dan saat itu para selir pun juga disuguhkan beberapa buah. Pada saat mereka mau mengiris buah tersebut, maka keluarlah Nabi Allah Yusuf dengan ketampanannya. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka tahu wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang sebenarnya, disitulah mereka mengatakan
akbarnahu. Jadi bahasanya dari awal, falamma ro'ainahu, maka ketika mereka melihat, ro'ainahu, melihat hu, siapa hu, yaitu Nabi Allah Yusuf, akbarnahu, maka mereka takjub luar biasa. Ibarat mata terbelalak sampai enggak kedip-kedip, saking cakepnya, saking gantengnya. Wa qatta'na aydiyahunna, dan tak terasa mereka telah mengiris salah satu jari jemari mereka, hingga tak terasa, saking cakepnya mungkin ya mungkin lagi, tapi memang cakep luar biasa Nabi Allah Yusuf. Bahkan Siti Zulaikha dulu pernah mengatakan, seandainya di dunia ini tidak ada matahari, maka cukup engkaulah Yusuf yang menjadi mataharinya. Ya, kalau di zaman-zaman saat ini mungkin gak ada lagi orang yang seperti itu. Makanya mungkin dengan barokah ayat tersebut kita amalkan dengan istiqomah, insya Allah semua akan mulai menyukai kita, mencintai kita. Karena manfaat mahabbah ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang seperti debus atau ilmu-ilmu ya sifatnya untuk perang atau penakluk musuh. Karena manfaat mahabbah sendiri ini, dimanapun kita berada di situ, maka kita akan mudah untuk diterima oleh masyarakat umum dan mudah untuk memperbanyak pergaulan teman sahabat. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Yang terpenting adalah semua ilmu itu tidak ada yang buruk. Yang membuat atau mencelakai atau mencederai ilmu tersebut hanyalah perilaku kita dan tindakan kita serta niatan buruk kita. Sebetulnya tidak ada ilmu yang buruk. Ibarat ilmu hanyalah sebuah benda atau pusaka atau pisau atau apalah itu. Jadi bila ditusukkan ke seseorang, yang salah pisaunya atau orangnya, yaitu hanyalah sebuah gambaran kecil saja. Jadi kalau mau diiris untuk memotong buah-buahan atau ya mengiris memotong sayuran, maka di situ ya manfaatnya banyak. Jadi tergantung bagaimana kita mengamalkan dan tergantung kita menggunakan ilmu tersebut. Namun ingat, saya tidak akan pernah meridhoi dan mengizinkan apabila ilmu ini disalahgunakan. Khususnya saya dulu itu diijazahkan ilmu ini karena waktu itu saya menjadi seorang guru honorer. Jadi dawuh Pak Yai itu kepada saya, Ustadz, jenengan itu seorang figur guru. Jadi seorang guru itu harus punya mahabbah. Kalau punya mahabbah, apapun yang jenengan sampaikan, maka semuanya akan suka. Jadi mahabbah di sini membuat mereka belajar lebih senang. Akhirnya kalau sudah dasarnya suka, maka mereka akan mudah menerima terhadap apa yang kita sampaikan. Khususnya kepada para guru, para PNS yang memiliki pekerjaan belajar mengajar di sekolah atau di musola-musola. Ini ilmu ini sangat luar biasa.
tinggal dibuktikan saja. Waktu itu saya hanya mengamalkan kurang lebih 7 malam. Namun setelah itu apa yang terjadi? Ya, nanti jenengan sendiri yang akan merasakannya. Baik, saya akan memberikan tutorial. Kapan waktunya, berapa jumlahnya, saya akan ulas semuanya di sini. Jadi yang pertama, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nah, bacaan tersebut dibaca 13 kali. Pada saat apa? Pada saat sujud. Namun ini kapan dibacanya? Setelah kita melakukan sholat isya. Jadi amalan ini hanya dibaca setelah melakukan sholat isya. Setelah kita melakukan salam, di situ posisi duduk kita tidak boleh berubah. Posisi kaki kita pun juga tidak boleh berubah. Setelah salam, kita langsung melanjutkan membaca atau mengirim 2 Fatihah, menghadiahkan 2 Fatihah. Yang pertama yaitu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu yang kemudian kepada Ilaman Ajazani yaitu Kiai Haji Zainal Abidin almarhum, karena beliau sudah almarhum kurang lebih 6 tahun yang lalu. Jadi beliau cuman mengatakan, karena saya bertanya, Pak Yai, tawasulnya ini kepada siapa saja? Lalu Pak Yai dawuh, tawasulnya cukup kepada Rasulullah dan kepada saya sendiri. Oh, injih Pak Yai. Ya sudah, hanya itu yang saya baca. Jadi mengirim 2 Fatihah, yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua yaitu kepada almarhum Kiai Haji Zainal Abidin. Setelah pembacaan 2 kalimat Fatihah ini selesai, kita langsung bersujud seperti layaknya sujud pada biasanya. Kita sujud, kita langsung membaca ayat tersebut. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Setelah itu dibaca 13 kali dalam kondisi sujud, maka setelah itu langsung berdiri menghadap kiblat. Apa yang lalu kita baca? Kita mengucapkan ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim 3 kali. Setelah menghadap ke barat, kita menghadap ke timur, membaca kalimat lagi itu. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Setelah menghadap ke timur, kita menghadap ke utara. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Dan yang terakhir, kita menghadap ke arah selatan sambil posisi berdiri. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Setelah itu dilakukan, kita ya terserah mau kemana. Hanya caranya ya seperti itu. Jadi setelah melakukan membaca atau mengirim fadilah 2 Fatihah kepada Rasulullah dan Kiai, setelah itu sujud, membaca falamma ra'ainahu akbarnahu dan seterusnya sampai akhir 13 kali. Apakah ini menahan napas atau tidak? Biasa saja. Setelah sujud membaca
ayat tersebut selama 13 kali kita langsung berdiri membaca kalimat ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim 3 kali, namun di 4 penjuru, barat, timur, utara, dan selatan. Setelah itu bubar barisan. Itu dilakukan minimal harus 7 malam berturut-turut tanpa putus. Jika ingin kalian mengetahui kedahsyatannya mahabbah tersebut. Namun ingat, saya tidak akan meridhoi dan mengikhlaskan bagi kalian yang hanya sekedar buat main-main amalan ini. Jika bermanfaat apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, atau ada beberapa keterangan yang mungkin kalian tidak atau kurang memahaminya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Di situ akan saya jawab apa kekurangannya selama dari awal sampai akhir selama penyampaian saya. Barangkali ada yang berminat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.